Ada sebuah danau di tengah hutan yang diapit langsung oleh dua gunung, yaitu Gunung Pangparang dan Gunung Sanggara. Tidak mudah untuk sampai di tempat ini. Jalan berbatu, licin, naik dan turun, serta jaraknya yang jauh tak jarang membuat kita mengeluh. Tapi itu semua terbayarkan dengan pesona khas dan indah tiada dua dari tempat ini. Tuan dan Puan, selamat datang di Lembah Tengkorak. Oke teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di daerah Bukit Tunggul. Nah, kali ini saya berencana untuk pergi ke Lembah Tengkorak. Sekarang saya sudah masuk ke perjalanannya, dan untuk masuk ke Lembah Tengkorak itu dari ujung Berung alun-alun menuju tempat tiket itu kisaran sejam setengah ya, atau sejam lah kalau misalkan cepat. Nah, untuk kisaran tiketnya itu murah sekali, hanya Rp10.000 dan parkirnya itu Rp5.000. Nah, kalau misalkan estimasi dari tiket menuju ke Lembah Tengkorak itu ada kisaran 2 jam atau 2 jam setengah bersama teman-teman kita semua ya, bisa dilihat tuh. Sekarang waktunya jam 9. Oke, let's go. Lembah Tengkorak atau warga lokal sering menyebutnya Danau Urugan. Ini terbentuk dari longsoran Gunung Pangparang di tahun 2017. Kenapa dinamai Lembah Tengkorak? Konon katanya, kalau dilihat dari atas menggunakan drone, bentuknya mirip seperti tengkorak. Entahlah. Oke guys, kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:20. Di sini kita disuguhkan oleh dua jalur ya, yang ke kiri atau yang ke kanan. Nah, untuk arah ke Lembah Tengkorak nanti kita lewat ke kanan. Nah, kalau misalkan ke arah kiri itu kemana ya tuh? Kemana ya? Ke Arab. Kita ngambil arah ke kanan ya. Let's go. Jarak dari tempat tiket ke lokasi itu sekitar 5,62 km yang bisa ditempuh dengan waktu 2 jam. Ya, tergantung irama langkah kaki kita juga sebenarnya. Emang nggak bagus saya pikir. Mantap kan? Kontur jalur trekkingnya didominasi bebatuan dan genangan air pasca hujan. Vegetasi awal cukup terbuka, yang didominasi perkebunan yang nantinya akan membawa kita ke vegetasi hutan tropis khas Indonesia. Sekarang waktu pukul 9:30 dan kita masih berada tetap di jalur alternatif ya, yang menghubungkan antara jalur utama. Nah, sekarang tengah perjalanan saya mendapatkan air mineral ya, ini ya, mata air ya. Kita mungkin akan sedikit mengambil air ya dari mata air buat apa ya, ponasi di perjalanan ya. Segar ya. Oke. Kita lanjut saja, mungkin sedikit lagi kita akan menemukan jalan utama ya. Di beberapa titik jalur trekking, terdapat mata air yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya mata air ini juga sebagai irigasi untuk perkebunan warga. Di jalur ini terdapat banyak cabang, jadi kita harus benar-benar tahu lokasinya, atau bisa menggunakan file GPX yang bisa teman-teman download di internet. Karena kalau kita sampai salah jalur, nyasarnya bisa jauh banget teman-teman. Lihat guys, ini tongkat dari 10 juta tahun yang lalu. Oke, sekarang kita sudah keluar dari jalur alternatif ya. Dan sekarang kita sudah berada di jalur utama. Bisa dilihat, yang di sebelah kiri itu merupakan arah atau menuju ke awal lagi, ke pos pertama. Nah, kalau misalkan ke kanan, nah itu kita menuju ke Lembah Tengkorak. Jadi kalau misalkan keluar dari jalur alternatif, kita langsung menuju ke kanan. Ya Allah, aku pasrahkan kondisi mereka ini. Aku pasrah ya Allah. Ada-ada aja emang homo sapien. Oke, sekarang kita menemukan dua jalur ya. Tadi kita berangkat dari sana.
Nah, setelah sampai sini, sajikan 2 jalur. Yang pertama itu jalur ke kiri, yang kedua itu jalur selingkuhan. Jadi kita ambil ke jalur selingkuhannya itu ke arah kanan. Oke, let's go, let's go, let's go. Setelah 1 jam lebih 15 menit, kita menyusuri jalur bebatuan dan perkebunan. Akhirnya kita memasuki area hutannya, teman-teman. Nah, nanti kita disajikan oleh 2 jalur. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, kita ambilnya yang ke kiri. Kalau ke kanan itu balik lagi ke arah ke base camp. Kalau ke kiri ya kita mendekati ke lembah tengkorak. Let's go. Dari ketinggian 1600, kita akan mendaki ke ketinggian 1700. Gak terlalu signifikan sih, tapi sumpah bikin kaki kita tuh gemeteran. Sakti emang jalur ini. Oke, teman-teman. Jadi tanjakan ini merupakan penghubung kita menuju ke Simpang 5. Jadi, untuk menuju Simpang 5 kita harus menghadapi tanjakan. Cuman setelah kita tanjakan, nanti ada pedunan. Nah, baru sampai ke Simpang 5. Ya, teman-teman, bukan begitu? Mantap, Bang. Semangatnya mana? Di ketinggian 1733 meter di atas permukaan laut, kita sampai di Simpang 5, yang mana ini merupakan titik tertinggi di jalur trekking Lembah Tengkorak. Oke, sekarang kita sudah sampai di Simpang 5. Ya, sekarang pukul setengah 11 ya. Kita sudah sampai di Simpang 5. Dan di sini banyak sekali jalur. Ada yang sebelah kanan lurus, ada yang sebelah kiri juga. Nah, nanti kita ambil jalur yang lurus. Jadi ada tanda-tanda pitanya tuh. Ya. Dari Simpang 5 ini sampai ke lokasi jalurnya turun, tapi di beberapa titik cukup curam. Jadi tetap berhati-hati. Sekarang sudah lama ditinggalkan oleh suku suku Amuba. Oleh suku Roromisan. Konon katanya ini para pemuda ada yang mencari keberkahan dari Dewa Zeus. Akhirnya turun petir kali 500. Makanya jadi Oke, sekarang pukul jam 11 siang ya. Kita masih di jalur pendakian. Dan lihat jalurnya itu sangat ekstrim. Ke bawah. Sangat ke bawah. Ke atas. Ke atas ya. Wah, pokoknya harus siapkan mental dan fisiknya. Kalau misalnya mau ke sini. Jos pokoknya ya. Oke, let's go. Gunakan pohon dan juga akar di sekitar untuk dijadikan pegangan. Jadi saya mau bertanya, Bah. Ini kan ada tanaman yang bentuknya itu sangat familiar ya. Nah, kira-kira ini asal muasalnya atau istilahnya itu apa ya? oh, jadi seperti yang kalian lihat ya. Ini sudah ada dari 10 juta tahun yang lalu, namanya flora atau kita sebut kuntulism. Kalau bahasa ini ya apa? Kupu kiriannya apa? Bah, coba. Atau yang sering kita sebut Dan ya, inilah Lembah Tengkorak, danau di tengah hutan yang memiliki keindahannya sendiri. Saran aja sih kalau mau kesini weekday, biar nggak terlalu rame. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Lembah Tengkorak ya. Nah, beginilah situasinya. Kondisi danaunya itu sangat jernih dan masih lestari sekali ya. Tuh banyak sekali pohon-pohon.
Untuk suasana di Lembah Tengkorak sendiri itu banyak sekali pengunjungnya ya. Entah itu ada yang trekking atau juga ada yang camping. Bahkan di sini juga ada juga yang mancing. Nah, untuk perjalanannya itu ya dari pos 1 atau pos pendaftaran sampai ke sini itu ada estimasinya itu 2,5 jam ya. Itu 2,5 jam itu kita melakukan pendakiannya itu secara santai, tidak terlalu terburu-buru. Dan untuk treknya itu yang pertama itu landai, terus ada sedikit batu-batuan. Cuman di pertengahan itu ada tanjakan yang lumayan ekstrim gitu kan. Soalnya kan itu menaiki gunung dan turun ke lembah. Tanjakan dan pedunnya itu ya sangat ekstrim sekali. So iya, cukup sudah waktunya pulang. Terima kasih perjalanannya, cukup menyenangkan. Pesan terakhir untuk kita, selalu jaga lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, jangan merusak alam, biar anak cucu kita bisa terus menikmatinya. Dan selalu ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika.